Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau bikin cinnamon roll. Jadi ini cinnamon rollnya, ini nanti kita akan pakai topping cheese spread ya. Jadi pakai keju. Jadi kayak krim keju gitu. Sebenarnya sih nggak dikasih itu juga udah enak karena cinnamon klasik aja juga sudah enak. Tetapi ini saya mau pakai eh, keju spread, jadi dia lebih spesial ya, jadi tuh rasanya nendang banget kalau kata anak saya ya. Jadi kita bikin dulu basic cinnamon roll kuenya. Jadi kita pakai tepung terigu protein tinggi, kemudian kita pakai yeast, kemudian telur, mentega, garam, dan gula. Terus ini saya pakai endapan pandan yang sudah dingin. Kalau suka aroma pandan, kalau tidak bisa diganti dengan vanila. Ini saya lagi suka pakai pandan, jadi saya pakai endapan pandan saja. Mari kita campur semuanya. Jadi ini gampang banget ya, seperti yang sudah pernah saya share. Kalau saya bikin roti nggak usah yang susah-susah, yang gampang aja. Terigu dicampur dengan ragi, dicampur dengan gula. Nah, ini diuleni atau pakai mixer boleh. Kalau udah tercampur, lalu kita masukkan telur dan airnya. Kalau sudah campur, baru terakhir mentega. Nah, ini setelah diuleni kurang lebih 15 menit nih, adonannya udah cantik seperti ini, udah window pane ya, nggak robek-robek. Kemudian kita bulatkan seperti ini dan kita resting selama 1 jam kurang lebih ya, sampai dia mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu kuenya mengembang, kita akan bikin taburan cinnamon rollnya. Nah, sambil menunggu rotinya mengembang, kita bikin olesannya dulu. Kita perlu palm sugar ya, harus palm sugar. Kalau tidak ada, boleh diganti brown sugar, cuma nanti hasilnya jadi agak nggak bisa kering ya, agak banyak-banyak sedikit, tapi tetap enak. Tapi saya lebih prefer pakai palm sugar karena dia bisa caramelize nanti terakhir-terakhirnya. Kemudian kita perlu bubuk maizena, bubuk kayu manis, dan butter atau mentega. Ini kita campur semua sampai bisa dipakai buat olesan. Ini campur sampai rata semua begini, bentuknya seperti pasta dan siap nanti dipakai buat olesan. Sekarang kita siapkan keju spreadnya. Nah, untuk cheese frostingnya, kalau ada cream cheese itu akan lebih bagus. Cuman kan kita agak susah ya di Indonesia nih cari cream cheese, kecuali kota-kota besar. Kita boleh ganti pakai keju spread seperti ini. Rasanya ya 11-12 lah ya, nggak terlalu beda ya. Cuman ini memang lebih murah dan lebih gampang carinya. Sedangkan kalau cream cheese itu jauh lebih mahal dan susah dicari. Kemudian kita tambahin gula pasir yang sudah halus, kemudian susu kental manis. Nah, ini kita boleh mixer atau diaduk aja sampai semuanya rata. Kalau saya sih suggestnya di mixer karena biar dia lebih fluffy ya. Ini yang untuk frostingnya kita udah campur semua jadi satu seperti ini, lalu kita mixer. Seperti ini hasilnya setelah di mixer. Ini udah campur semua. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Jadi nanti bisa dipakai buat frosting ya. Ini frostingnya udah masuk ke piping bag. Kita masukin aja di lemari es biar dia agak set ya nanti. Biar enggak terlalu cair. Ini udah dioles semua. Nah, sekarang kita akan gulung. Kita gulung dari ujung. Kita rapatkan, gulung sampai semuanya rata. Yang rapat biar dipotongnya nanti cantik. Ini ya, digulung dengan dirapatkan sampai habis ujungnya. Sudah seperti ini.
Lalu kita potong-potong menjadi 16 dan kita tata di loyang yang sudah diolesi dengan kertas roti. Ini ya Mam, ini udah disusun seperti ini, jadinya 16 pieces. Jadi kalau ini saya memang bikinnya rustic ya, jadi bagaimana itu dia tidak dibikin kayak bulat-bulat cantik gitu, bisa dikap-kapin gitu. Ini tapi lebih rustic, jadi nanti dia bisa ada muncul ke sini, muncul ke situ gitu. Jadi bentuknya lucu. Jadi setiap bakingan dia akan muncul dengan bentuk yang beda-beda tergantung puterannya ini gitu ya. Jadi makanya kalau saya baking cinnamon roll yang kayak gini, yang rustic kayak gini, satu nggak sabar nunggu pas dia mateng karena nanti bentuknya beda-beda. Nah, sekarang kita diamkan 30-40 menit sebelum kita panggang. Nah, ini udah sekitar 30 menit, tapi karena cuacanya panas, jadi dia bisa ngembang. Nih udah 3/4 ya. 3/4 dari loyang. Sekarang kita bisa panggang. Ini panggang di 180 ya, sekitar 30 menitan. Pokoknya dia sampai golden brown. Look at that, ini baru aja dikeluarin dari oven. Ini rupanya tadi di baking di 180 derajat selama 20-25 menit. Nih udah cakep kayak gini ya. Kita tunggu dingin dulu baru kita frosting. Ini sudah jadi ya, ini cakep banget. Sekarang kita mau kasih frostingnya sesuai selera aja, bentuknya mau bagaimana. Nih seperti ini ya, di frosting begini ya biar cantik tuh. Ini menambah rasa ini frostingannya sampai semua selesai.